Halo guys, gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan balik lagi. Setelah sukses dengan Redmi 13C, kini hadir Redmi 14C. Kira-kira seperti apa ya? Apakah lebih bagus dari versi 13C? Langsung aja kita unboxing bersama. Let's go! Nah, kalau di e-commerce kita lihat nih guys, kan lagi rilis si Xiaomi 14T. Berhubung duit gue kurang 5 jutaan ya guys, jadi gue pilih opsi lain, Redmi 14C. Desainnya juga kelihatan lebih unik nih, oke? Nah, untuk Redmi 14C sendiri ini ada dua varian guys. Nah, gue beli yang varian 6/128 GB seharga Rp1.499.000 dengan warna Starry Blue. Sebenarnya yang varian 8 GB plus 256 GB itu juga ada guys di harga Rp1.799.000. Cuma karena kebutuhan gue nggak terlalu besar, jadi gue pilih yang varian 6 GB plus 128 GB aja. Sebelum kita buka, kita lihat dulu boxnya ya guys. Tadi gue beli yang varian 6 GB plus 128 GB untuk ROM-nya. Tapi di sini ditulisnya 12 GB guys. Sebenarnya cuma 6 sih ya. Kemudian untuk displaynya sendiri ini 6,88 large display. Jadi ini dengan harga yang murah, ini layarnya lebih besar ya guys ya daripada Redmi 13C. Dan ada 50 megapiksel AI dual kamera. Kemudian kanan kirinya di sini ada powered by Xiaomi HyperOS. Berarti ini udah nggak pakai MIUI lagi, tapi udah pakai HyperOS. 50 megapiksel AI dual kamera dan masif 5160 mAh. Jadi kalau yang kemarin kan cuma 5000 mAh ya guys. Jadi ini ada ekstra baterai jadi 5160 mAh. Next, sisi yang lain di sini Redmi 14C powered by 18 watt fast charging dan powerful octa-core processor. Kalau nggak di-mention nama prosesornya ini kayaknya pakai yang agak-agak sih ya guys ya. Langsung aja deh kita buka dan lihat isi dalamnya. Mari kita buka. Oke, ini untuk handphonenya kita tiriskan dulu ya. Seperti biasa kita ada SIM ejector, kemudian ini udah ada casing, ada garansi dan buku petunjuk pemakaian. Kita keep aja dulu. Plus ini kita juga dapat charger 33 watt ya guys ya. Jadi kalau untuk Redmi 14C charger yang didapat itu 33 watt walaupun maksimalnya dia bisa menerima di 18 watt. Termasuk murah hati ya guys ya jika dibandingkan dengan Redmi 13C yang waktu itu kita hanya dapat 10 watt walaupun dia itu kapasitas maksimalnya bisa terima 18 watt. Terus kalau kita samakan ini sama dengan charger 33 watt ini sama dengan charger miliknya Redmi Note 13 ya guys. Cuma bedanya Redmi Note 13 itu memang kapasitas maksimalnya bisa terima 33 watt gitu guys. Nah sekarang kita langsung aja kita buka. Oke guys, ini dia bagian belakang backdoor dari Redmi 14C guys. Untuk warnanya tadi Starry Blue ya guys. By the way, selain Starry Blue ini ada pilihan warna ungu dan juga hitam. Cuma memang yang unggulannya ini yang Starry Blue. Jadi efeknya itu di backdoornya ini memang seperti ada orbit bintang-bintang gitu ya guys ya. Keren sih kalau dibandingin dengan si Redmi 13C. Dan ini materialnya itu matte ya guys ya. Jadi dia nggak gampang kotor nyiplak oleh sidik jari guys. Dan backdoornya ini dilindungi oleh kaca guys. Walaupun nggak dimention di situ Corning Gorilla Glass berapa, ini bentuknya solid dengan bump yang besar di tengah seperti ini. Ini hampir sama dengan miliknya Redmi A3 guys. Dan kalau menurut gue sih mungkin kedepannya stylishnya si Redmi ini akan jadi bentuk seperti ini. Dan karena ini posisinya di atas nih guys, jadi kalau kita letakkan di atas meja dia itu nggak akan goyang-goyang guys. Jadi lebih balance seperti itu guys. Nah langsung aja kita lihat untuk body sekelilingnya ya guys ya. Ini sama ya guys ya, dari plastik tapi ini solid ya guys ya. Oke. Kemudian ini ada tombol volume, kemudian ada juga tombol power plus side fingerprint di sini. Ada juga di sini charger Type C, kemudian ada speaker dan lubang mic. Ini kita triple slot ya guys ya. Dan di atas kita punya jack audionya.
Langsung aja kita nyalakan untuk Redmi 14C. Oke guys, ini dia tampilan awal dari Redmi 14C. Emang guys, dari bentuknya dan bodinya ini kelihatan gede banget ya guys. Walau handlingnya itu nyaman karena bahannya solid, tapi menurut gue ini kalau buat wanita sih terlalu berat ya. Karena ini bobotnya itu 211 gram guys. Ya, jadi 211 gram untuk cewek sih ini udah kayak telenan aja guys. Ini gede banget nih, tangan gue ini kayak kurang bisa menjangkau dengan maksimal gitu. Oh ya, tadi kita juga dapat casing, jadi kita mau coba dulu yuk untuk pasang casingnya. Oke guys, ini dia penampakannya ketika kita udah kasih casing. By the way, casingnya ini bahannya jelly case ya guys. Jadi kalau dipakai dalam 1 bulanan ya paling akan menguning. Feel gripnya setelah kita pasang casing ini memang agak jadi lebih tebal, tapi sesuai gunanya ini sudah melindungi. Seperti bagian bump belakangnya ini guys, ini tuh kita nggak perlu takut kalau kita taruh akan lecet karena ini sudah terlindungi oleh casingnya. Oke, kemudian di bagian depannya juga ini. Nah, di sekelilingnya kita juga tidak perlu khawatir karena ini juga sudah terlindungi oleh casingnya. Kalaupun kita taruh tengkurap, kita nggak perlu takut ini lecet-lecet ya guys. Nah, oke, untuk layarnya juga ini dia bentuknya masih pakai notch seperti ini ya guys ya. Ini Redmi 14C. Notch-nya cenderung lebih melebar daripada Redmi 13C ya guys. Jadi lebih cantik si Redmi 13C. But si Redmi 14C ini sudah kasih skin protector. Beda dengan Redmi 13C yang waktu itu kalau nggak salah kita nggak dapat deh skin protectornya. Jadi kesimpulannya untuk Redmi 14C ini nggak ada yang dikurangi ya guys, justru ditambahin dan harganya sama. Skin protectornya dapat, ukurannya juga jadi tambah lebih gede, dapat casing. Menurut gue untuk harga 1,5 worth it sih. Oke, jadi untuk Xiaomi HyperOS yang dipakai ini versinya 1.0.1.0 UGTID-XM ya guys ya. Untuk penyimpanannya guys, ini setelah gue download beberapa aplikasi itu tinggal tersedia 78,4 GB. Nah, sebelumnya gue udah sempat screenshot ya guys ya, yang sebelum gue download aplikasi untuk handphone ini. Jadi awalnya itu dia masih tersedia 102,8 GB. Oke, langsung aja kita coba side fingerprintnya dulu karena tadi belum sempat kita coba. Jadi untuk side fingerprintnya ini responsif ya guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan dan kita mau lihat ke setelan tambahannya ya guys, karena biasanya di sini banyak fitur-fitur tersembunyi untuk handphone Redmi. Dan untuk Redmi 14C sudah tersedia game turbo ya guys ya. Ini yang membedakan dengan Redmi 13C yang kemarin tidak ada game turbonya dan membuat banyak yang kecewa gitu ya. Kemudian untuk ini juga ada kotak dan alat video. Kalau di sini sih seperti ada floating window-nya ya guys ya, tapi nggak tertera di sini. Coba nanti kita kulik lagi. Dan untuk penambahan memorinya di sini mentok di 6 GB. That's why di dosbooknya itu ditulis 12 GB. 6 plus 6 gitu maksudnya ya guys. Oke, sekarang kita mau lihat untuk control centernya. Untuk UI-nya ini kan sudah pakai HyperOS guys, tapi untuk control centernya ini masih hanya tersedia mode klasik aja ya guys ya. Beda dengan versi Note-nya yang udah pakai versi modern kayak gini guys. Untuk si Redmi 14C dia hanya tersedia mode klasik aja. Beda ya guys ya. Oke guys, kita sudah masuk ke device info HW. Untuk Redmi 14C, ini RAM-nya 6 GB, jenis ROM-nya masih eMMC belum UFS. Kemudian untuk SoC-nya dia pakai MediaTek Helio G88. Walaupun di katalognya dijelaskan pakai MediaTek Helio G81 Ultra. Jadi Helio G88 ini adalah versi basicnya dari Helio G81 Ultra ya guys ya. Tapi memang ada perbedaan. Yang Helio G81 Ultra ini cenderung di downgrade. Kalau dari sisi CPU-nya sih sama ya guys ya nilainya. Cuma untuk grafiknya itu berbeda. Dari 1000 mHz menjadi 950 mHz. Kemudian untuk ISP-nya juga berbeda untuk maksimal kamera resolution. Nah, kalau di namanya sendiri itu ada embel-embel G81 Ultra. Ultra itu lebih menekankan ke hasil kameranya aja guys. Oke guys, sekarang gue mau tunjukin
Nilai dari tes Antutu benchmarknya si Redmi 14C. By the way, ini gue pakai yang versi 9 karena gue gagal download yang versi 10. Tapi menurut gue versi 9 ini lebih spesifik sih karena GPU-nya nggak pakai yang versi Lite. Dan untuk skornya itu dia ada di angka 239.863 guys. Kita masuk ke benchmark results-nya. Untuk single core-nya ada di 409 dan multi-core-nya 1347. Ada juga dari hasil wildlife stress test-nya, base loop score-nya 607, lawless loop score-nya 600, stability-nya 98,8%. Nah, ini wildlife stress test-nya. Untuk baterainya 27% ke 24, temperaturnya 36 ke 37, dan frame rate-nya 3 fps to 6 fps. Jadi di atas kertas memang si Helio G81 Ultra ini masih sama ya guys, sama Helio G85 atau Helio G88 atau keluaran versi terbaru yang Helio G91. Jadi menurut gue ini ya hampir sama-sama sih guys kalau untuk main game antara Redmi 14C ataupun Redmi 13C menurut gue performanya sama. Tapi supaya lebih meyakinkan nanti kita pakai aja buat main game setelah ini, oke? Nah sekarang kita coba main game ML ya guys ya. Settingan grafik Redmi 14C cuma bisa ke High Ultra ya. Mirip Redmi 13C atau Redmi 12. Tapi secara visual dalam game grafiknya tergolong cukup bagus dibandingkan 13C apalagi dengan layar lebarnya. Oh iya, bagi player PUBG mungkin HP ini kurang cocok ya karena tidak punya gyroscope. Tapi bagi yang hobi traveling, suka lewat jalan tol, HP ini masih sediakan NFC, Wi-Fi sharing, juga ada kok, jadi tenang aja. Kemudian untuk multitouch bisa 10 finger dan untuk touch sample rate HP ini cuma dapatkan nilai tertinggi 125 Hz. So bagi user yang suka main assassin kemungkinan HP ini juga kurang cocok. Untuk mainkan game ini tanpa game turbo, FPS rata-rata lumayan lah ya, dapatkan 53 FPS. Cuma kurang stabil, terlihat grafiknya naik turun. Jika kita pakai game turbo dan turunkan settingannya ke high medium, baru lumayan dapatkan rata-rata 56 FPS dengan grafik FPS yang lumayan tidak terlalu terjal. Oke guys, sekarang kita bahas untuk display dari Redmi 14C. Untuk layarnya dia masih pakai IPS LCD, tapi ini udah bisa 120 Hz ya guys. Di Redmi 13C cuma mentok di 90 Hz aja, jadi ada peningkatan. Dan untuk kecerahannya ini bisa mentok di 450 nits guys. Kalau di dalam ruangan, kalau di luar ruangan dia mentok di 600 nits. Kemudian untuk resolusinya dia HD ya guys ya, 260 ppi density. Nah, kalau untuk view angle-nya gimana? Coba ya kita lihat dengan kita nonton konten multimedia. Kita udah masuk ke YouTube, jadi kita mau lihat untuk kualitas dari video pada Redmi 14C guys. Kualitasnya bisa mentok di 2K ataupun 4K, tapi kalau kita pilih 2K ataupun 4K nanti gambarnya bisa patah-patah guys. Jadi kita pilih yang Full HD aja karena kualitas layarnya ini hanya mentok di HD aja guys. Dan karena ukurannya yang besar 6,88 inch dengan kerapatan pixel hanya 260 ppi density, jadi view angle-nya ini sedikit lebih sempit guys. Walaupun untuk kualitas pewarnaannya kalau kita lihat di sini itu jauh ada peningkatan sedikit lah ya dari Redmi 13C ke 14C. Nah, ngomong-ngomong soal handphone dengan layar yang luas, ini kan memang bagi beberapa orang kan lebih nyaman ya guys ya karena lebih luas, lebih enak dipandang. Tapi kalau itu tadi guys kelemahannya view angle-nya itu kan jadi lebih sempit. Oke guys, jadi kalau untuk kualitas suaranya ini ada peningkatan sedikit sih untuk volumenya dari Redmi 13C ke 14C. Namun untuk kualitasnya menurut gue harga 1 jutaan ya sama lah ya semuanya ya. Bassnya kurang berasa dan kalau volumenya kita polkan di sini cenderung lebih berisik ya guys ya. Jadi lebih baik volumenya itu jangan terlalu mentok supaya lebih nyaman terdengar di telinga. Untuk kamera
kamera dari Redmi 14C ini guys. Di bagian atas ini kita bisa lihat untuk LED flashnya. Kemudian ini ada dua kamera di sebelah sini. Itu kamera utama 50 megapiksel f1.8 dan 2 megapiksel f2.4 depth. Dan ini cuma aksesoris saja ya guys. Oh ya, untuk Redmi 14C selfie kameranya ini 13 megapiksel f2.0. Jadi ada peningkatan dari Redmi 13C dulu yang selfie-nya cuma 8 megapiksel aja. Ini dia tampilan kamera untuk Redmi 14C ya guys ya. Jadi ini ada selang waktu. Kemudian selanjutnya kalau kita slide ada video. Dan videonya ini kualitasnya mentok di Full HD 30 fps aja guys. Video depan dan video belakang. Karena ini juga handphone 1 jutaan guys. Stabilisernya jadi juga ndak ada di sini. Oke. Dan kita masuk ke fotonya. Untuk fotonya ini, untuk foto biasa ini dia bisa di zoom, Untuk foto biasanya ini dia bisa di zoom sampai dengan 10 kali ya guys ya. Oke, kita masuk ke potret, kemudian malam hari dan 50 megapiksel. Kalau di 50 megapikselnya ini cuma bisa di zoom sampai 2 kali aja ya guys. Dan coba kita lihat untuk shutter speednya. Oke, lumayan cepat sih guys ya untuk 50 megapiksel kecepatan pengambilan gambarnya. Oke guys, sekarang kita coba tes video dari Redmi 14C ya. Untuk settingannya dia mentok di Full HD 30 fps saja dan tidak ada stabilisernya guys. Cukup wajar, harganya juga cuma 1 jutaan ya. Coba kita zoom itu. Kucing mentoknya sampai 6 kali ya untuk zoom di videonya guys. Hasilnya jelas pecah ya. Oke, kita kembalikan seperti ini. Dan dia cuma pakai single mic saja ya. Untuk hasil suaranya teman-teman bisa dengarkan sendiri kualitasnya. So guys, impresi awal saya dari Redmi 14C ini terus terang awalnya saya kurang tertarik beli ya. Karena spesifikasi upgrade-nya itu minor. Tapi melihat usaha mereka dalam mendengar hati konsumen yang kecewa pada Redmi 13C, mereka mau perbaiki. Misalnya dikasih wall charger yang bisa digunakan untuk memaksimalkan kecepatan chargernya, kembalinya bonus casing yang terlupakan di 13C, adanya screen protector, munculnya lagi game turbo, desain baru, layar yang lebih baik, dan di luar dugaan kamera 50 megapiksel juga ada peningkatan, terutama untuk kamera selfie dan kualitas mic internalnya dalam record suara. Walaupun ya mic-nya masih single, subjektif kami sih hasilnya ada perbaikan lah dari seri terdahulu. Dan jika Anda sudah cocok pada fiturnya sesuai kebutuhan Anda namun masih ragu apakah nantinya baterainya boros, mudah panas, suka ngebug, suka restart dan bla 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 bla, ya tungguin aja review dari kami tentang Redmi 14C, oke? Tentang kelebihan dan kekurangannya selama kita pakai. Pasti kita akan share secara jujur kacang hijau. Iya. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys.